Baiklah teman-teman semua, kami dari kelompok 4 aliran seni ekspresionis ingin mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada bersama saya Abdullah Muhyi dengan NIM 2002030. Dengan saya Siti Rohadi dengan NIM 200-200-27. Dan terakhir saya sendiri Nada Syakira dengan nomor NIM 200-290. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Saya Abdullah Muhyi akan menjelaskan tentang pengertian aliran ekspresionisme dan sejarah aliran ekspresionisme. Baiklah, kita langsung saja kepada video pembahasan. Berbicara tentang ekspresi, seperti yang kita ketahui, ekspresi adalah proses mengungkapkan suatu maksud, tujuan, ataupun gagasan. Dan apabila kita berbicara dengan aliran ekspresionisme, sebagaimana namanya, aliran ekspresionisme lebih mengedepankan pada pencurahan perasaan batin secara lebih bebas dan bukan berasal dari peniruan alam. Biasanya para seniman lukis akan melukiskan tentang kekerasan, kesedihan, kengerian, kemiskinan, serta maksud lain yang dilakukan oleh seorang seniman. Ekspresionisme merupakan sebuah kebebasan dari seniman yang mengekspresikan pikirannya melalui karya seni yang akan diungkapkannya ke dalam sebuah karya seni lukis. Dan adapun aliran ekspresionisme adalah sebuah aliran seni rupa yang menganggap bahwa seni merupakan sesuatu yang keluar dari diri seniman, bukan dari peniruan alam dunia. Seniman ini memiliki ingatan dan cara pandang tersendiri dari apa yang pernah dilihatnya di alam, lalu mengekspresikannya ke dalam sebuah karyanya. Seniman ekspresionisme tidak menghiraukan berbagai teknik penciptaan formal untuk mendapatkan ekspresi yang lebih murni dan tanpa tekanan dari kepentingan ekstrinsik seni. Singkatnya dapat dikatakan bahwa ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang menonjolkan ungkapan dari dalam jiwa oleh peseni itu sendiri. Apabila kita tarik ke belakang mengenai sejarah aliran ekspresionisme, tentunya aliran ini tidak lepas dari aliran sebelumnya, yaitu aliran post-impresionisme. Sebagaimana kita ketahui, aliran post-impresionisme memiliki ciri goresan garis, warna dan bentuk yang ekspresif, dinamis, serta abstrak untuk mengungkapkan emosi. Dan apabila kita cermati, ciri-ciri ini masih didapatkan pada aliran ekspresionisme. Mungkin inilah sebabnya kenapa dikatakan aliran ekspresionisme masih pengaruh dari aliran post-impresionisme. Awal mula aliran ekspresionisme berada di berbagai kota di negara Jerman pada abad ke-19. Karya-karya simbolis dari Vincent van Gogh, James Ensor, dan Edvard Munch. Merekalah yang menggagas dari berdirinya aliran ekspresionisme. Gerakan aliran ekspresionisme berlangsung dari sekitar tahun 1905 sampai 1920 dan menyebar ke seluruh Eropa bahkan dunia. Berbicara tentang peseni Indonesia, Indonesia juga terkenal sebagai negara yang memiliki banyak seniman berbakat, dan banyak dari mereka yang karyanya sudah sering keliling dunia atau bahkan tersebar di berbagai negara. Namanya seperti Bapak Apandi. Tentunya tidak asing lagi bagi kita semua. Bapak Apandi adalah seorang seniman yang berasal dari Indonesia yang menganut aliran ekspresionisme atau abstrak.
Bahkan banyak yang menyebutnya sebagai pelukis Indonesia yang paling terkenal di dunia. Itulah sedikit sejarah aliran ekspresionisme di dunia dan di Indonesia. Cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nada Shakira. Nada Shakira akan melanjutkan pembahasan materi tentang ciri-ciri aliran ekspresionisme dan jenis-jenis aliran ekspresionisme. Ciri-ciri aliran ekspresionisme. Ekspresionisme memiliki ciri yang cukup kentara jika dibandingkan dengan aliran lain. Beberapa ciri dari aliran ekspresionisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengutamakan kemiripan atau kenaturalan objek yang dilukis. Yang kedua, sapuan kuas yang berani, tidak malu-malu dan ekspresif. Yang ketiga, teknik menggambar yang tampak naif, namun tetap memiliki komposisi yang apik. Yang keempat, mementingkan ekspresi individu, seniman dibandingkan dengan peniruan alam. Yang kelima, menggunakan warna sebagai simbol untuk suatu hal, bukan sebagai pewarna objek. Yang keenam, menolak ideologi modern yang berlebihan dan memberikan imbas semakin tidak memanusia serta mencemaskan keorisinalitasan seni terhadap imitasi alam. Jenis-jenis aliran ekspresionisme. Menurut Erdiono tahun 2012, aliran yang termasuk dalam aliran ekspresionis adalah aliran romantik, aliran idealisme, aliran mistisisme, aliran surrealisme, aliran simbolik, dan aliran psikologisme. Yang pertama, aliran romantik. Aliran romantik adalah aliran yang lebih mengutamakan perasaan. Pengarang romantis mengawan ke alam hayal, di mana lukisannya mampu membawa pembaca ke alam mimpi. Kata-kata yang digunakan merupakan kata-kata pilihan dengan menggunakan perbandingan-perbandingan yang muluk-muluk. Yang kedua, aliran idealisme. Aliran idealisme adalah suatu aliran romantik yang semata-mata didasarkan pada ide pengarang. Pengarang memandang ke masa depan yang digambarkan dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada dirinya, orang-orang di sekitarnya, negara dan bangsanya. Pengarang bertindak seolah-olah sebagai ahli ramal dan merasa yakin bahwa semua ramalannya dapat terjadi. Yang ketiga, aliran mistisisme. Aliran mistisisme adalah aliran ekspresionisme yang bernafaskan ketuhanan. Aliran mistisisme melahirkan ciptaan yang didasarkan pada ketuhanan, filsafat, dan alam gaib. Yang keempat, aliran surrealisme. Aliran surrealisme merupakan suatu lukisan realistis yang didominasi oleh angan-angan. Di dalam pelukisannya tergantung suatu pernyataan jiwa, pertumbuhan gejolak jiwa, dan pematangan gagasan dalam jiwa. Memahami tulisan yang beraliran surrealisme tidaklah mudah, karena lukisan-lukisan atau penggambaran-penggambarannya terasa melompat-lompat dan bertaburan, tanpa mengacuhkan aturan tata bahasa yang berlaku. Logika seolah-olah hilang, tersapu oleh pertumbuhan gejolak jiwa yang menghentak. Yang terakhir, aliran simbolik. Aliran simbolik adalah suatu aliran yang pelukisannya banyak menggunakan perlambang-perlambangan dan lebih terasa sebagai suatu bentuk sindiran. Pengarang yang beraliran simbolik menganggap bahwa alam nyata hanyalah merupakan batu loncatan. Saya Siti Rohani akan menjelaskan tentang analisis lukisan aliran ekspresionis. Baiklah, langsung saja ke materi videonya.
Adapun tokoh-tokoh yang menganut aliran ekspresionis adalah Edvard Munch, Ernest Ludwig, Vincent van Gogh, dan salah satu tokoh paling terkenal dari tanah air, dia itu Sang Masro Affandi. Baiklah, kita akan bedah satu karya aliran ekspresionis dari Edvard Munch yang berjudul The Scream. Deskripsi Edvard Munch 1893. The Scream tinggi 91 cm, lebar 73,5 cm. Pastel pada karbon. Lukisan The Scream atau Jeritan, karya seniman Norwegia Edvard Munch pada tahun 1893. Lukisan ini melambangkan manusia modern yang tercekam oleh kecemasan eksistensial dengan cakrawala yang dialami oleh senja yang merah. Pada lukisan tersebut dilukiskan seseorang yang menjerit ketakutan. Analisis formal. Lukisan ini mempunyai goresan-goresan yang sangat ekspresionisme. Munch juga menggunakan perspektif objek satu sama lain sehingga terlihat monoton, serta warna-warna yang tegas dalam pewarnaan Munch menggunakan warna merah serta biru kehitam-hitaman pada langit yang menggambarkan suasana terbenamnya matahari di sore hari. Interpretasi. Dalam lukisan The Scream meluapkan perasaan dalam kehidupannya, terlihat dari goresan serta warna yang digunakan oleh Munch ingin menyampaikan kesan yang dirasakan selama hidupnya, sehingga lukisan dilukiskan sosok menjerit ketakutan, terlihat seperti wanita, seperti pria. Sosok lukisan tersebut menggambarkan tentang dirinya dan gambaran sosok orang lain yang ada di belakang Munch tersebut, memilih pergi dan diam serta acuh, sehingga Munch merasa sendiri dan ketakutan tanpa orang lain yang mau menolong maupun mengerti akan keadaannya. Evaluasi. Sosok manusia yang wajahnya dipenuhi ekspresi ketakutan dan kecemasan berlebihan. Edvard Munch menunjukkan ekspresi ketidakstabilan mental dan rasa takut. Baiklah, sekian presentasi kami hari ini. Semoga dengan apa yang telah kami paparkan dapat diambil manfaatnya, dan apabila ada kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf. Kami cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.